cilik ngeyelan wis gede bangkang jarine ngomong osar-osar vol 5 jaga karsa. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas apa iki aku undange? Mas Tobar seperti biasa aja. Mungkin kan semua udah tahu kalau Anda ini ketua umum, tapi kan banyak yang tidak tahu sebenarnya nama asli Anda ini siapa. Soalnya kemarin kan ada pertanyaan juga dari teman-teman, kenapa kok bisa dipanggil Tobar? Oh, ya sebenarnya nama asli saya itu Muhammad Iqbal Tawakal. Kenapa bisa dipanggil Tobar tuh dulu ukurane itu Mas, Andi Laser. Oh, di laser Mas Andi Laser sering ngajak main ke pemain asing Persiku dulu yang Tobar itu. Oh, Alejandro Tobar. Alejandro Tobar. Dulu kan badan saya belum seperti ini. Ini dijajarnya aku mirip, padha kidale. Oh. Ini ije ganteng aku sithik. Terus makanya Andi nek dulu kan seringnya futsal. Nah. Terus ada nek SMM juga ada sepak bola yang barat sama timur. Nah, Andi di situ manggilnya Tobar terus sampai sekarang dipanggil. Terus teman-teman pada ikut semua juga. Pada ikut semua. Nah, terus gini Mas, teman-teman kemarin tuh ada yang menghubungi aku pribadi via WhatsApp. Kenapa di Vol 5 ini judulnya Jagakarsa? Mungkin di sini mau sedikit menjabarkan lah. Itu request dari Pak Ketum. Nah, kenapa kok minta Vol 5 ini dikasih tema Jagakarsa? Jagakarsa, sebenarnya memilih tema Jagakarsa tuh ya memang itu sebuah prinsip sih. Jagakarsa itu mempunyai arti juga Jawa, gagah karena rasa. Ya rasa memiliki, ya rasa mencintai SMM, mencintai Persiku. Karena rasa itu kita bisa bisa meningkatkan nilai sosial kita lah dalam berorganisasi, dalam mendukung Persiku di tribun seperti itu. Jadi saya memilih tema Jagakarsa. Berarti dari tema yang Anda pilih itu sedikit berkesinambungan dengan organisasi kita. Ya. Terus kan gini Mas, Anda ini kan menjabat di periode berapa? 2018. 18 sampai akhir 2021 ini kan. Nah, di situ kan sekarang ini sedang fase-fase regenerasi lah dari DPP maupun anggotanya. Nah, di situ pasti ada pro kontra dan ada sisi positif dan negatif. Nah, kalau Anda disuruh menjawab, Anda milih mana? Milih apa nih? Ya kan kalau soal regenerasi kan ada sisi positif dan negatif. Nah, Anda milih yang positif atau negatif? Milih positif apa Mas pasti? Milih positifnya awal. Mana-mana. Ya memang kan semua ada positif dan negatif. Cuman regenerasi kan kita merangkulnya gimana? Bentar Mas. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya aku pengen Anda itu menjabarkan positif dan negatif. Nah, tapi saya tuh mancing. Tapi ternyata mainnya aman banget. Jawabnya positif atau negatif. Sudah dijabarkan. Ya kan kalau positif kan emang kita bagaimana merangkul. Jadi merangkulnya seandainya kita merangkul mengajak dia menonton di tribun, ikut nongkrongannya dia, ikut nongkrong sama dia kan di situ kan positifnya kita kan di situ. Kita selalu positif thinking untuk mengajak dia ke tribun, kita mengajak dia untuk bercengkrama bersama-sama mengedukasi. Cuman kan nanti dari situ kan ada hal yang muncul. Dia pro kontra, dia positif, tanggapannya dia positif. Kalau saat ini yang muncul apa? Kalau saat ini yang muncul ya kemungkinan banyak negatifnya. Karena mereka memang belum terbiasa dengan sistem yang ada. Mungkin contoh yang paling sering terjadi, Anda juga sering terjun langsung di dunia seperti itu. Tour ya kan, tour murah dengan tour yang sekarang mahal, mungkin kan seperti itu. Oh ya. Nah, jadi mindset seperti itu kan perlu kita edukasi lagi meskipun tanggapannya negatif. Entah itu berapa tahun lagi, entah itu tahun ke depan, entah nanti ketua yang baru, kalau tur di sistem seperti itu terus kan insya Allah mindset teman-teman akan baik juga tanggapannya. Ya kan? Ini turnya masih lintas Jawa Tengah kan ya?
Belum luar Jawa. Belum luar Jawa. Nanti kalau udah luar Jawa kan kita mau minta subsidi siapa, Pak? Bill Gates. Nggak mungkin juga. Oh, sekalian sosial Mas. Gak, terus gini Mas, di fase regenerasi itu kan terkadang itu tidak mudah untuk mengendalikan masa di usia-usia anak muda atau remaja lah. Terkadang gairah mereka itu lebih cenderung ke ego. Ya, Mengatasinya itu seperti apa? mengatasinya ya. Ya itu positive thinking tadi itu. Karena gini Mas, kita pengen menuruti egonya anak-anak muda dengan style yang ada. Cuma di sisi lain kita harus menjaga sejarah. Kita harus menjaga marwah dari supporter Macan Mulia itu sendiri, menjaga perasaan para pendiri-pendiri SMM yang menginginkan SMM itu ibaratnya satu. Bentar, Ya kan? ada tadi kan mengatakan marwah. Kalau ini mohon maaf kalau aku cut. Kalau aku tanya marwahnya SMM itu sebenarnya seperti apa? Marwahnya SMM ya biru sejati, takkan terganti. Stop. lanjut. Ya, Lanjut. bener loh. Lanjut. Rokok aja. Ya rekan sih. Itu marwahnya SMM seperti itu. Yang harus kita jaga. Biru sejati, takkan terganti. Persiko sampai mati ya toh. Kan seperti itu. Cuman kalau sekarang kan mungkin ada yang kayak contoh kayak bahasa barat-baratan. Ya nggak apa-apa, kita juga perlu modernisasi, ya kan. Sepak bola juga perlu modernisasi. Cuman kan menerima hal seperti itu kan juga kita butuh proses. Gitu tadi. Tapi selama Anda menjabat sebagai ketua Garuda ini dan mengalami fase seperti itu, apa yang sudah dilakukan dari pihak DPP? Ya kalau yang sudah dilakukan ya belusuan Klaskar itu. Ya alhamdulillah gini Mas. Ya bejone syukure pas periode itu kan cuma ketemu satu musim sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan ngono. Jadi saya rasa ya belum maksimal. Semoga nanti pengganti saya setelah saya itu bisa meneruskan hal-hal yang positif seperti itu. Belusuan, apa yang diinginkan Laskar, apa yang diinginkan para pembangkang, ya toh. Opo kuwi? Yang seperti itu. Yang diinginkan apa? Kalau bisa dijadikan satu kan yang besar kan Kudus, Persiko Kudus yang besar. Ya kan? Benar Mas. Ini jujur, aku ini gagal fokus Mas. Kenapa di pamflet itu fotonya menggunakan handuk merah, terus ini juga ada handuk merah. Apa sebuah satir atau gimana Mas? Bukan sebuah satir tentang rivalitas dengan timur maupun barat ya, bukan. Memang karena handuk ini tuh termasuk handuk favorit juga sih, karena kita Garuda ini. Kita Garuda. Waktu itu handuk ini kan punya sejarah juga. Ya banyak sih supporter Indonesia yang pada waktu itu nonton lawan Malaysia dan kebetulan di sana juga kan ricuh sih. Nah itu juga mungkin sama lah ya prinsipnya kayak gitu. Yo delalah duwene iki juga sih Mas. Itu beli atau dikasih Mas? Dapat apa beli tiket dapatnya handuk. Dari men? Hah? Yang dari men itu enggak? Men Oh, enggak tahu saya kalau itu. Enggak tahu kalau itu. Ini maaf Mas, kalau mungkin saya mau bahas yang sedikit riskan banget. Tapi gara-gara ada tadi keceplosan. Sana apa? Tadi soal rivalitas. Oh, rivalitas. Jadi aku pribadi teringat Mas, pengen bahas itu sedikit. Ya, boleh. Nah, salah satunya gini Mas. Anda kan pernah wawancara podcast lah di media massa sebelah. Anda itu mengatakan diakui ataupun tidak, sebenarnya yang baper itu kita sendiri. Iya. Di situ ada teman-teman yang menanggapinya secara positif dan negatif lah. Ini sedikit klarifikasi lah, biar tidak ada salah kaprah untuk selanjutnya. Ya. Maksudnya yang baper kita sendiri itu apa gitu maksudnya? Dari statement Anda itu. Ya kalau menurut saya sih baper itu kan bawa perasaan sih. Memang pada saat itu kan kita ibaratnya
dikatakan dinyek ya bukan, di antemi ya ora. Kan waktu itu kan mereka nyanyi macane dadi macan toh, tetep dadi macan. Gak ono kuwi gak rarane. Nun sewu zaman jahiliyah tau peti sabdo dadi kucing gak iso. Macan tetep macan. Macan tetap macan kan begitu pas di stadionnya di sana lah di barat, pas di stadionnya ada sendirian seperti itu kan. Kalau supporter kan itu namanya siwar sih, Oh, bener. siwar. Jadi selama masih dalam konteks pertandingan mau pesiwar kayak gimana kan dihalalkan hukumnya. Cuman kita kan menanggapinya belum bisa seperti sekarang lah. Jadi terjadilah pemicu-pemicu pertengkaran itu. Dan di jalan pun juga kan sempat ada yang pecah juga, terus kita lihat di situ juga banyak yang nggak tahu kan, merasa wah kono sing marahi lah, cuman ya sudah lah, mau gimana lagi. Tapi tadi saya sedikit menangkap dari apa yang Anda katakan juga, apakah baper yang Anda katakan jaga ataupun tidak, sebenarnya yang baper itu kita, itu dalam artian gini ya, bukan kita bermaksud semacam kayak down atau enggak down lah, maksudnya berkecil atau kecil hati atau gimana, cuma kembali lagi ke konteks rivalitas. Sebesar apapun kita menganggap rivalitas itu tinggi, berarti itu rivalitas berawal dari kebaperan kita juga. Bener gak? Ya bener. Tapi gini mas, prinsipnya rivalitas juga harus dipelihara sih. Rame match maksudnya. Masa banyak, pemasukan tiket ke Panpel, ke Persikunya oke. Oke, biar orang-orang yang kaya semakin kaya ya kan. Potongan cash juga oke. Tapi bukankah sebenarnya rivalitas kita itu manajemen, Mas? Ya, memang itu sebenarnya. Tapi jangan salah arti dulu. Jangan menganggap mereka itu musuh, jangan. Kita jangan sampai sepaham lah dengan dia. Dengan mereka kita jangan sampai sepaham. Karena kalau sampai kita sepaham, kita nanti malah mau diatur dengan mereka. Benar. Kan Bentar. Anda berkata seperti itu. Kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman. Masih ingat di tahun lalu. Nah, untuk yang kompetisi 2021, terbentuknya manajemen 2020. 2020. 2020. Maaf. Anda ini tiba-tiba terlibat di dalam pansel, alias panitia seleksi. Ya. Itu kenapa Anda bisa masuk di situ? Bukankah kalau kita sebagai supporter, kalau ditafsirkan, Anda itu kan sudah terlalu jauh melewati batas paket tribun. Gimana itu ceritanya? Kalau itu perlu diakui atau tidak, memang suatu blunder. Cuman buat Anda pribadi atau organisasi? Saya pribadi, karena memang iya ya jelasnya itu terlalu rumit, jadi tak ambil intinya aja. Memang blunder, saya akui itu blunder, karena di situ pihak supporter cuma ada satu, sedangkan dari pihak lainnya tuh ada 2, ada 3 orang. Kan di situ saya kalau menjelaskan ke teman-teman arus bawah, teman-teman DPP lainnya kan nggak ada saksi. Yo, nek omonganku bener, nek omonganku salah. Bener. Ya kan, di situ saya agak blunder karena seperti itu. Tapi positifnya juga sebenarnya dulu SNM juga punya cita-cita kan kita untuk merambah ke manajemen. Emang ada seperti itu? Ada cita-cita seperti itu, merambah ke manajemen. Dengan alasan maksudnya dengan alasan apa kok ada semacam keinginan seperti itu? Ada keinginan seperti itu kan dulu untuk sinkronisasi. Oh gitu maksudnya. Sinkronisasi biar mudah. Terus juga sempat masuk ke Panpel juga. Ya mau diartikan salah atau benar tergantung pribadi masing-masing mengartikan. Kalau saya ngambil positifnya, kalau kita di Panpel kita koordinasi tiket gampang. Gak usah golek-golekan, gak usah tinggal WA, siapa Panpelnya anak SNM sendiri kan pasti kita jadi prioritas. Wong ibaratnya pemasukan tertinggi juga di Tribun Timur kan. Bener. Pasti itu akan. Jadi seperti itu.
Cuman seiring berjalan banyak yang menganggap itu kok supporter masuk di panpel, kok supporter masuk di manajemen kan seperti itu. Jadi ya tergantung pribadinya lah kalau masalah itu. Toh Kudus kan terlalu sempit juga. Wilayahnya maksudnya Mas. Iya, daripada jangan netting. Ini bentar-bentar, ini ada pertanyaan yang baru saja masuk. Radio itu secara live loh Mas. Iya. Sorry, wes enggak gini Mas. Tolong dibantu terus Mas. Ini ada pertanyaan. Menurut Anda sebagai ketua umum, apa kendala Persikut sampai tidak bisa naik kasta di musim kemarin? Kendalanya? Ya gak di musim kemarin juga sih. Setelah kita degradasi sampai kita ingin bangkit lagi, itu problemnya apa? Itu kan tim kalau setahun ganti manajemen itu juga terasa terlalu tabu nih menurut saya. Karena pembentukan tim idealnya juga nggak perlu waktu lama juga. 1 atau 2 tahun mungkin bertahan, mungkin tahun pertama ini buat percobaan pemain, tahun berikutnya pemain ini jadi satu tim kan sudah bersama-sama lama gitu kan. Itu mungkin mudah untuk naik. Berarti kan Anda sudah menyiasati toh. Nah, tapi dari siasat Anda itu sendiri sudah atau belum beberapa pergerakan dari SMM sendiri untuk Persikut? Ya, untuk sudah sih itu banyak. Sebelum saya jadi ketua, dari dulu pun di era yang sebelumnya juga terus menggaungkan hal seperti itu sih. Karena dulu kan sempat Persikut setelah degradasi apa sebelum ya kan nggak ada manajernya, kita bingung mau protes kemana. Ya kan sebenarnya kalau sudah ada jalannya dan ada jalurnya kan kita protesnya intinya ke ASKAP dulu harusnya, ke ASKAP PSSI itu kita menggaungkan itu. Karena manajer sampai sekarang booming, setiap musim baru manajernya sopo iki, jadi kita terlalu fokus di situ, nggak tahu akar permasalahannya gimana. Masalahnya ya di tim ini nggak ada dana, pengen dana minim, tim ini harus dibentuk lama. Kalau ada pembibitan di Kudus, bener usia dini di Kudus kan ya potensinya bagus. Nyatanya juga Porprov kan juga bisa berbicara juga kan di Jawa Tengah sih Pak. Itu Mas, ini mohon maaf kalau kita membahasnya sedikit keluar dari ranah supporter. Itu juga jadi pertanyaan, kenapa di tingkat Porprov itu kita selalu berprestasi, tapi itu di Persikut nih loh yang lokal tim ini kok selalu terpuruk kalau dari kacamata Anda itu? Ya itu karena banyak itu gak dijadikan satu itu loh. Setiap tahunnya ganti, pemainnya ganti. Ibaratnya ganti nahkoda kan yo ganti juga selera pemain. Bener sih. Nah kan kayak gitu. Jadi pemain kok rasanya main kayak gak nyaman. Yo gitu. Bener. Itu yang utama. Bentar Mas. Live apa tanya ada di radio. Ini mungkin sedikit lucu tapi kan nggak apa-apa harus menghargai teman-teman. Dana APBD 2020 untuk Persikut itu sebenarnya berapa dan untuk kebutuhannya apa saja, sedangkan tidak ada liga. Nah, tapi ini bukan bermaksud mencari pembenaran loh. Ya. Dari kacamata Anda sendiri. Anda kan mohon maaf, kebanyakan kan ketua itu kebanyakan beberapa hal itu mengetahui lah. Mungkin tidak salah juga teman-teman yang ingin menanyakan hal seperti ini. Ya. Berapa dan untuk apa mungkin saya kurang jelas dan kurang paham itu. Entah berapanya, cuman yang digaungkan di media kan banyak lah sampai ratusan ya. Sampai ratusan. Kita juga nggak tahu kebenarannya kayak gimana. LPG juga kita nggak pernah tahu kan. Ya memang bukan ranah kita sih. Jadi ada pertanyaan seperti itu, kembali ke penjelasan saya yang tadi yang awal, kita jangan terlalu fokus di situ dulu ya. Karena yang menakodai Persikut tuh, saya ngurusi Persikut ibaratnya itu bukan pemerintah daerah aja. Pemerintah daerah udah menurunkan ke ASKAP, karena kan seperti itu. Ada asosiasinya sendiri untuk kita tanya. Nah kebetulan
saat ini kan liga belum jelas, kita juga belum ada intens juga tanya ke Askap, tanya ke yang bersangkutan mengurusi Persiku. Nah juga Askapnya kan dia ora jelas juga sih. Ngomong kongres ya ora kongres nyatanya. Karena nasib Persiku juga di situ toh. Nah, nasib Persiku kan juga di situ. Kalau habis lebaran Liga 1, Liga 2 diputar, katakanlah seperti itu ya. Nah, seperti itu Liga 3 bulan depannya. Masuk persiapan 3 bulan. Memang Popda kan. Apakah kesimpulan saya kalau kita mau melakukan pergerakan untuk Persiku, kita itu harus memahami akar rumputnya dulu. Iyalah. Bener apa enggak? Bener lah, harus gitu seperti itu. Gak paham akar rumputnya kan protes Persiku harus naik kasta kalau Persiku duitnya digopor. Oh iya dan lah protes sih elegan sih itu. Tapi enggak terus takon nih Mas. Protes yang elegan itu yang seperti apa? Protes yang elegan ya dengan cara yang benar. Cara yang benar gimana? Kita datangi orangnya baik-baik. Kita tanya jawabannya seperti apa. Cuman gini kendalanya, kalau dia ditanya di depan orang banyak kan mungkin banyak yang nggak berani, beberapa aja mas supporter seperti itu termasuk cara elegan. Kalau masih nggak bisa ditemui memang sosmed tapi dengan cara dan bahasa yang sopan lah, jangan mengumpat, jangan menganu personal, jadi nggak menyinggung perasaan. Intinya yang elegan tuh yang menurut saya yang seperti itu. Nek mau protes gebor toh kita harus, kalau protes harus bisa memberikan solusi seperti itu. Ini selanjutnya itu kembali lagi Mas ke konteks SMM. Ini ada pertanyaan, apa yang sudah terpikirkan tapi belum dilakukan selama menjadi ketua umum SMM Kudus? Beli base mungkin. Beli base sama beli sound. Sound buat apa Mas? Istighosah bulanan lah. Oh. Forecast mingguan. Oh berarti bener toh. Nek ditarik ulur dari apa yang podcast sebelumnya dari siapa? Mas Mael. Salah satu ciri khas sholawat ini. Iya tuh. Nek sound kan banyak artinya juga bisa disewakan nyaleni gitu. Kan gitu. Ya cita-cita kan boleh sih. Boleh. Yang belum tersampaikan kan gitu. Mungkin kalau saya di periode saya ketemu 3 musim mesti gak usah terus apa mungkin. Tapi maaf. Bagi saya itu jawaban memang Mas. Tapi itu sedikit kita ya memang jawaban tapi sedikit bercanda. Tapi untuk yang seriusnya di SMM. Itu serius itu. Itu cita-cita emang. Cuman gini, kalau sebenarnya yang lebih mendetail ke organisasi. Kalau itu memang cita-cita saya pribadi. Ya, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu sih. Ya. Karena pengen tuku sound, tuku bass, sound disewake bass gue tur. Ya kan? Seperti itu. Terus kalau yang detail yang belum tersampai itu menjaga regenerasi. Jadi bersinkron mbek marwah SMM itu gimana? Itu yang belum bisa tercapai karena memang belum terjadi. Setelah saya membuat dulu saya sudah membuat statement Tribun Timur itu menerima semua kalter. Di awal-awal kepemimpinan saya pas bulan puasa sering belusuan, sering buka bersama dengan aliansi, dengan laskar. Saya kan sering bilang seperti itu. Tribun Timur itu menerima semua kalter. Cuman kita untuk menjaga marwah biru itu yang kita perlu membuat aturan seperti apa. Pernah dibuat aturan match ini nanti kaosnya biru semua, cuman kan belum maksimal. Sehingga saya kan kayaknya pernah ada sebuah gerakan mengembalikan warna biru itu. Itu kenapa kok bisa gagal? Missnya gini, memang kita kurang sosialisasi. Karena pada waktu itu waktu belusuan kita di musim itu kan padat, jadwalnya padat. Mengatur jadwal sebelum liga mulai cuman dapat beberapa laskar. Juga enggak semua menyeluruh laskar bisa kita datangi. Nah, kebetulan pada waktu itu kan jadwalnya padat, main seminggu 2 kali. Kadang ada yang seminggu 3 kali di luar kota juga. Nah, hal seperti itu yang menghambat. Cuman seiring berjalannya waktu, kalau kita di luar kota tuh ibaratnya itu ketok Kudus. Meskipun masih banyak yang
pisah dengan tribun kita yang nggak jadi satu, minimal tiketnya melu kene. Ya toh, koordinasi tiketnya melu kene. Itu kan sing mbok harapkan ya lho sebagai RTJW terjun di dunia touring, tur miring. Tapi kalau untuk soal sistem mas, sistem di DPP lah, apa yang belum terrealisasikan? Yang belum terrealisasikan tuh, kalau itu tadi kan meliputi global, secara garis besarnya SMM. Ya. Kalau sistem secara di DPP yang belum terrealisasi itu, kalau saya memaksimalkan, saya tuh ketua tuh cuman sebagai jabatan aja. Sejatinya di organisasi, di lapangan kita tuh semua mempunyai hak yang sama. Hal seperti itu yang belum bisa tercapai. Karena ibaratnya seperti ini, ada konflik, katakanlah ada konflik, geger, konflik ini yang bisa memutuskan ketua, harus kan emang, harus ketua. Cuman kalau kalian bisa, yang di bawah bisa, kenapa tidak mengambil keputusan di situ? Ini contoh. Oh berarti dalam artian gini, mungkin kalau yang sistem itu gini, dari masing-masing di DPP itu mereka terlalu masih bimbang atau ragu dengan ya karena kan kita proses regenerasi juga, yes. Masih umurnya masih setara lah sebaya dengan saya seperti ini. Jadi kalau ada menciptakan kita punya hak dan bisa mengambil keputusan yang sama tuh, kalau bisa tercapai itu enaknya apa? Seandainya memang contoh tadi yang paling kecil geger atau geger, saya ibaratnya ketua koordinasinya sama polisi, kalian juga koordinasi dengan teman-teman. Gimana cara teman-teman bisa tukaran ke shift-shiftan? Kan ngono, kan keputusannya sama enggak? Beda kontak aja. Saya dengan Panpel, saya dengan polisian. Atau kan keputusannya sama. Kalian yang di bawah dengan teman-teman. Kowe tukaran sik karo kono. Aku tak sing racik mangan. Kowe kesel mak iki pangan, aku tak tukaran. Kan ngono. Itu sebenarnya itu bukan cita-cita juga, itu contoh. Contohnya seperti itu. Tapi kalau bahas soal kerusuhan mas, itu kemarin ada yang gini loh mas, dari teman-teman juga gini, wah ambil petan geger mas, ambil pulang geger, dikit dulu kok main gegeri, wah ini putus naik metu piye. Nah kebetulan itu kan terjadi di saat era-era Anda sebagai ketua. Itu gimana? Ya, biasa sih, meningkat kan kita regenerasi dan meningkatkan mentalitas yang dot monitor ta ora. Wani global ta ora. Mentalitas. Kaya juga ada ngene. Tapi apakah itu maksudnya gini mas, apakah gara-gara itu ya mas, kita kemarin waktu keluar sampai di Banyumas terus tapi dikawal sama kepolisian juga, ya mungkin karena hal seperti itu sih. Kan di Liga 3 kemarin kebetulan kan pas 2019 banyak juga yang kerusuhan-kerusuhan seperti itu sih. Itu sebenarnya gimana mas kok kemarin kita di beberapa sisa laga Persib di akhir 2019 kita kepolisian mendatangi kita, memberikan kawalan. Ya memang kan sudah bernegosiasi dengan Anda. Sebenarnya memang yang terjadi selama ini kan seperti itu. Kita koordinasinya dengan kepolisian, masalah keamanan, besok masanya berapa yang berangkat ini sebenarnya seperti itu. Cuman yang membedakan kan kita berarti dalam tanda kutip fase-fase di mana habis rusuh sih. Jadi mungkin kita menerimanya agak tabu. Biasanya memang seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Cuman mungkin kalau keluar kota nggak sampai dikawal, nggak. Memang kita harus laporan ini segini. Tapi itu yang kemarin kan dikawal lagi. Nah, dikawal. Kelas presiden atau bupati atau gubernur loh kita. Ya semua, bukan kita aja, semua supporter di Jawa Tengah kan seperti itu. Kalau menanggapi rivalitas yang harus dijaga, tadi ada juga mengatakan seperti itu. Emang kalau ditafsirkan lagi mas, selain untuk kebutuhan yang sudah tadi Anda sudah Anda katakan toh, selain itu apa? Rivalitas kan harus dijaga. Tidak mengatakan untuk kebutuhan ini. Tapi kalau kembali ke dalam koridor SMM sendiri itu apa yang harus dijaga? Kok kita harus menjaga? Maksudnya harus menjaga rivalitas itu.
Gini, kalau menjaga rivalitas tuh koridornya konteksnya kita keluar sih. Soalnya gini loh Mas, Cuman gini Mas, menanggapi rivalitas yang terjadi tuh rivalitas hanya ada di pertandingan. Kalau enggak rivalitas hanya 1 kali 24 jam. Setelah itu kita biasa. bener. Kan seperti itu. Cuman koridornya intens di SMM Indonesia jono rivalitas antar Laskar di Tribun Timur ya adem ayem aja. Jadi Soalnya, bentar. Hmm. Soalnya gini loh Mas, saya setuju kalau rivalitas itu harus dijaga kan. Emang kan, ya seperti yang Anda katakan juga. Tapi, kan ada pro kontranya. Untuk kontranya, itu kadang gini, stigma negatif masyarakat. Dan itu, kan ini kan mereka era-era regenerasi ya. Kawan-kawan yang kecil ini loh, oh, ya, ya mohon maaf kadang gini, wah aku sedang suka-sukanya dengan bersiku, tapi kok malah ini rusuh terus, sedangkan kan dia merasa gak nyaman, dia akhirnya malah malas untuk bersiku. Itu kan bisa berdampak seperti itu juga. Itu gimana? ya kalau menanggapi seperti itu kan mungkin ya itu yang mentalitasnya rendah Anjing. kan gitu. Cuman gini Mas, konteks rivalitas tuh gak selamanya tuh rusuh juga. Ya kan? Gak selama rusuh. Rival dalam kita musuh bebuyutan di sepak bola di timnya. Kan gak selamanya rusuh. Geger harus baku hantam open fact. Kan gak juga sih. Semalam Milan MU kan juga rivalitas kok di pertandingan rame sosmed dunia. Gitu. Kan seperti itu. Juga kan supporternya kan gak perang juga. Ya, Katakanlah seperti itu kalau pesiwar. Jadi rivalitas konteksnya seperti itu. Nek ono pesiware seru. Kubu sebelah ngasih pesiwar seperti ini, kita ngasih pesiwar seperti ini. Besok pertandingannya seperti apa ya? Banyak orang yang kepo. Nah, aja mentalitasnya tinggi kan, kita berani datang ke stadion. Kita berani ikut away ke sana. Kan seperti itu. Ini sorry loh Mas kalau kita bahasnya terlalu banyak soal-soal yang berbau chaos lah. Nah, Ada kan sosok yang sedikit mengalami banyak pro kontra lah. Nah, soal ini ada tambahan lagi pertanyaan. Masih ingat Mas tragedi junior? ya. Nah, itu ada beberapa dari kawan-kawan tuh menanyakan, kenapa kok diizinkan masuk? Itu gimana sampai akhirnya kan? Mungkin kalau saya pribadi menanggapinya kan, mungkin itu pertama emang kita etikatnya baik lah, haruskan rivalitas sehat. Tapi kan kenyataan di lapangan semuanya berbeda. Cuma yang jadi pertanyaan itu kenapa? Boleh datang ke sini gitu. Iya, Bahkan kita sampai ngawal juga. bener. Ya mungkin itu seperti ini Mas. Kalau pikiran saya pada waktu itu, saya punya cita-cita juga berdamai dengan mereka. Gitu. Cuman di lapangan kita tetap rival. Gitu. Jadi kan kita memperbolehkan mereka datang, kita juga udah koordinasi dengan mereka semua. Kita di perbatasan juga jemput. Seperti itu kan gak selamanya niat apik kudu dibales apik. Niatku apik ra? Kono teko kene nyambut. Ya toh? Kan ngono. Jadi kalau hal itu berhasil, kemarin berhasil tidak terjadi seperti itu kan hubungan kita baik-baik aja. Masih juga tidak ada pertanyaan seperti ini. Cuman Allah berkehendak lain. Ya, berarti perlunya jaga karsa berarti Mas. Nah, Perlu jaga karsa. jaga karsa itu perlu. Rasa kita memiliki sebuah teman, kawan kan bisa dibuktikan. Tapi waktu itu ada sudah memperhitungkan apa belum? Kalau ini sukses, pasti kan dalam artian sukses dalam artian hubungan baik ini loh. Pasti enak untuk selanjutnya kita bisa rivalitas sehat. Tapi kalau ini gagal, pasti dampaknya lebih besar. Iya, jelas. Nah, waktu itu Anda sudah mempertimbangkan apa belum? Sudah sih, sudah saya pertimbangkan. Cuman kembali lagi ke pribadi ke teman-teman juga. Hal seperti itu kan tidak ada yang menginginkan juga sih. Berpikir untuk sampai iki ribut, caranya piye juga sudah kawan gitu. Dan nyatanya kita juga bisa meminimalisir keributan itu juga. Betul? Walaupun sempat terjadi lah beberapa kita hal seperti itu. Cuman kan ya kalau memang sudah terjadi hal seperti itu kan ya wis piye meneh untuk menanggapi hal seperti itu ya. Nek dipikirkan jauh-jauh memang harapannya pada waktu itu baik-baik aja.
Seperti itu aja sih harapannya baik-baik aja ben ke depannya rivalitas itu enak. Dan daerah ada juga ini kan sering sih kita membahas soal culture sih, sering kita membahas soal style dan sebagainya. Kalau bagi anda pribadi sebenarnya itu culture itu seperti apa sih? Culture ya budaya nih. Arti cok, arti. Culture budaya emang. Kalau pada saya culture budaya. Iya emang ngerti, cuma dalam penafsiran anda ini seperti apa sebenarnya culture ini? Culture dalam penafsiran saya dalam sepak bola ya budaya yang harus kita jaga sih. Sebenarnya seperti itu. Kita di Tribun Timur sudah punya budaya sendiri kan. Nah, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Nah, kita memijak Tribun Timur, kita harus mematuhi budaya Tribun Timur. Budaya Tribun Timur seperti apa? Berdiri, bernyanyi, mendukung Persiko. Budayanya kan seperti itu, simpel kan. Kalau bisa marwah yang tadi yang saya bahas berwarna biru kalau bisa. Tapi kalau di situ ada culture lain dan dia ibaratnya nyanyi Persiko lagi nih iwak peyek atau ayo Persiko, dede come on you, kan udah beda tuh arti. Apakah itu bisa disamakan? Kan nggak bisa juga, gitu. Nah di situ pentingnya bumi dipijak di mana dan langit dijunjung ya seperti itu. Capone siji, air, ya kan? Aku ini cara kasarane, oh ayo Persiko, nek kowe come on, kan sama ayo sih, walaupun ada cuma kan beda bahasa. Kalau soal culture, tadi kan Anda udah mengatakan kalau di sini tuh ibaratnya udah ada marwahnya sendiri di SMM. Tapi kalau boleh jujur, Anda pribadi, sebenarnya ini filosofi Anda ini culture apa? Loh, jujur toh, dalamnya soalnya Anda ini sosok pro kontra loh. Saya? Bener loh, makanya aku di awal tadi bilang toh, nom, ngayalan, gede banget, jadi ngomong. Saya, Obar, kamu belum. Kami dari tadi. Jawab. Kalau saya ya dari kecil udah suka dengan ultras ini. Ultras. Dan saya juga ultras. Nah ini juga satu alasan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya sih. Kenapa saya tidak mencalonkan diri lagi kan karena selama saya menjadi ketua tuh banyak yang tidak sesuai hati nurani. Dalam mendukung maksudnya. Oh gitu. Nah, saat Persiko main saya menyambut tamu. Tidak bisa ikut bernyanyi bersama kalian di tribun. Itu sudah berkebalikan dengan hati nurani saya. Tapi kan kemarin kita bisa nyanyi bareng Mas di Semarang. Mario Citi, tak semua pertandingan maksudnya. Atau kita nek kadang aku di dalam lapangan koordinasi gini. Itu yang juga membuat saya kok enak jadi supporter aja sih. Nah, tidak ada kan mengatakan seperti itu toh. Nah, berarti ada selama ini semacam kayak terkadang mengalami gejolak hati juga. Wah jelas. Nah, tapi kenapa ada kok nggak coba apa yang sebenarnya menjadi keinginan Anda pribadi? Coba diaplikasikan di Kudus ini. Kan gini sih, ngadopsi sebuah culture, ngadopsi sebuah budaya, ngadopsi sebuah sistem dari sebuah supporter besar. Belum tentu culture di sana sama dengan culture di sini. Belum tentu sistem itu pas untuk kita terapkan di sini. Kita perlu memodifikasinya juga, ya kan? Ya memodifikasi ini tuh DPP, ibaratnya teman-teman DPP itu butuh support juga, sinkronisasi. Contoh masalah kas yang sangat riskan, sangat miris untuk dibahas ya. Kas. Selama satu musim kita bisa dapat kas seperti itu. Dari mana? Dan ketika banyak jadi pertanyaan, buat apa? Pasti itu. Sebenarnya sistem itu kan mengadopsi dari supporter-supporter besar yang kapasitas tribunnya besar, kapasitas masanya besar. Kita memanfaatkan ekosistem. Bahasanya ekosistem kan emang. Dari supporter-supporter besar kan banyak yang punya ekosistem seperti itu. Kita jual tiket, kita dapat potongan. Kita buat acara di tiketing, kita dapat pemasukan. Di Kudus saya belum tidak bilang tidak bisa seperti itu. Belum bilang seperti itu. Jadi kita belum bisa seperti itu. Kita modifikasi dengan cara apa?
kita minta potongan ke Panpel. Gitu, kita minta potongan ke Panpel, harga tiket sama. Misalnya tidak langsung kita akan mengajarkan mereka untuk membeli tiket yang pertama. Yang kedua memberi pemasukan juga ke kas SMM. Terus yang kedua, event yang dalam lingkup kecil istighosa. Setiap bulannya setiap laskar memberikan iuran. Kan kita juga mengajarkan mereka untuk memiliki juga. Digawe ke acara, kowe padha-padha melu bayar, kowe padha-padha melu acarane, melu jogo acarane. Ngrameke acarane. Nanti setelah itu terbiasa, mungkin kalau kita buat enif, ditiketin buat pemasukan kita. Bisa buat kaos, memang harga di up. Mungkin mereka udah mengerti, kan itu butuh proses. Nek kene dicoro langsung kayak ngono. Nggih event jebret tiket 15.000, 5.000 DPP. 5.000 kas, taruh kasane. Ndak semua bisa menerima kan? Ah, delok dangdut iso ning kono, ngluruk kono. Delok ngene iso ning kene. Kita mengajarkannya dari kecil, makanya perlu ATM ya seperti itu. Amati, tiru, modifikasi. Jadi cara memodifikasi saya seperti itu. Bener. Gitu. Terus kan di Kudus ini supporter juga gak cuma satu. Ya kan? Ya benar. Kalau dari sisi Anda melihat mereka itu gimana? Dulu saya berpandangan di Kudus kalau nggak SMM ya musuh. Dulu. Cuman sekarang saya dengan berjalan waktu Kudus ini sempit. Kalau seluruh masyarakat Kudus diajak untuk ngebai tribun lah kasarnya, itu durung mungkin. Jadi yang saya munculkan sekarang, yang saya pikirkan sekarang tuh, ya caranya kita bisa melakukan bareng. SMM tujuan yang sama itu. Nah, tujuan sama mendukung Persiku. Ada SMM, ada 1, ada 2, ada bla 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 lah. Ada semua itu. SMM ngebai tribun timur. Yang ini ngebai tribun sini. Secara tidak langsung, lawan masuk ke Kudus kan juga. Kudus ki angker, stadionnya angker, bak terus, ya toh. Kalau kita bisa mendukung Persiku semua, nah, jadi seperti itu. Sing akeh SMM toh, berarti ya hanya tugasnya SMM nih. Tugasnya SMM ngebai tribun. Oh. Nah, iya. saya negatif tingginya di situ. Kenapa negatif tinggi? Kalau memang semua belum bisa berpikir kita itu mendukung tujuannya sama Persiku, kita harus menganggap mereka juga teman. Katanya kita juga bisa berkoordinasi sih. Dengan mereka, harus bawaannya juga nggak sering, sekarang udah nggak chaos lagi bareng kan, udah ada arah ke situ. Cuman di sini kan basic yang paling besar kan memang supporter Macan Muria sih. Itu tugas kita juga untuk membesarkan massa dan memenuhi tribun itu sendiri. Gimana caranya? Coming soon sih. Baru kuwi ngono apa jenenge episode selanjutnya agak Ikatan cinta ini mau. Benar Mas. Ini ada pertanyaan dari kawan-kawan. Pertanyaan tentang cerita lagi ya. Selama menjabat Mas Uber ini, apakah ada pencapaian target yang berhasil dari misi Mas Uber, atau mungkin something yang benar-benar puas dilakukan Mas Uber? Terus catatan apa yang mendasar di tujuan pada ketum yang baru nanti untuk perubahan lebih baik organisasi supporter Macan Muria ini? Oke. Untuk pencapaian, kalau pencapaian menurut saya belum maksimal. Karena ketika mau modifikasi belum mencapai klimaksnya. Modifikasi saya Berarti harus perlu onani lagi ya. Ya, jadi modifikasi saya belum mencapai klimaksnya. Karena apa? Kebetulan saya juga bertemu cuma satu musim. Ya toh, cuma satu musim. Jadi gairah orang untuk diajak ketika Persiku nggak main tuh sulit. Itu juga PR catatan buat saya juga, dan catatan buat DPP selanjutnya juga. Kalau Persiku nggak main tuh kita harus ngapain? Kita kan juga bingung karena kemarin pandemi itu juga. Ya wis itu enggak dianggap masalah sih. Karena memang kahanane kayak ngono. Cuman do something-nya yang kepuasan apa yang bisa dicapai di DPP ini. Tapi kepuasan itu bukan kepuasan saya pribadi juga, cuman saya mengapresiasi pada semua teman-teman di DPP di era saya tuh alhamdulillah koreo bisa setiap pertandingan. Itu minimal kreatifnya ada, ya toh.
media jalan, ya toh, medianya jalan, Ya, signifikan sih. ya toh. Terus di situ kas juga ada pemasukan, kita juga tidak ada lagi mengemis di instansi tertentu lah, kita mengemisnya ke sesama supporter, memanfaatkan ekosistem tadi itu. Jadi semua itu terbiasa. Terus tour kita juga tanpa subsidi. Mungkin itu pencapaian-pencapaian yang biasa sih untuk memodifikasi sistem yang kurang pas agar menimbulkan mindset sama-sama rasa memiliki itu. Jadi ibaratnya senang Persiku itu walaupun gak nyoto. Ya nyoto sih bener ana Persiku, cuman kan hal tabu. Kita banyak berkorban untuk Persiku. Kalau kita memang udah dasar cinta, apapun kan dilakukan. Nah, apapun yang dilakukan ini tuh kalau bisa positif. Pengen delok Persiku berarti aku kudu duit. Lah sak durunge delok Persiku, aku medem ben iso tuku medeman iku aku kudu dedit. Pengen dedit kerja. Ya toh. Lah aku kan pengangguran sih. Kerjane merem ngene tok. Duit kan teko piye kan ngono. Baratnya seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi mindset seperti itu ben go semangate wong kerja juga ngono lho. Ora. Mindset ya toh. Terus untuk pesan lah untuk calon sih, untuk ketua umum dan DPP selanjutnya lah, Mas. Kok gak seru kamu bese nang. Ya gak iso. Pesene ning mubes ae. Ya Ya maksudnya gini loh Mas, maksudnya gini loh. Dari ada pribadi pasti kan ada sedikit ingin menyampaikan lah gimana siapa nanti yang terpilih gitu loh. Iya sih. Yo Soalnya gini, mohon maaf. Ibaratnya kan baru pertama kali ini toh. Calon mubes pencalonan bisa di publik. Ya kan? wis kaya ngono. Nah kan semuanya bisa mengakses. Nah, jadi kan sekalian ada juga beberapa pesan Anda untuk pengurus selanjutnya dan ketua selanjutnya, biar juga sekalian kita transparan loh. Ada pesan lah dari Awakmu di PPP selanjutnya juga. Aku gak ngerti tau. Ya kalau pesan begini Mas, siapapun nanti yang terpilih, siapapun nanti yang jadi, pesan saya itu jagalah marwah SMM. Ya, jaga marwah SMM. Terus tanggung jawab pada organisasi. Terus regenerasi ini tuh perlu dirangkul. Terus juga jangan dibatasi juga lah, ya, tapi dibimbing. Jangan batasi mereka, sering-sering edukasi. Dan DPP yang di era saya juga kalau bisa jangan semuanya lepas tangan dalam arti meski bukan di dalam kepengurusan, kalau bisa tetap saling support. Jadi ketua terpilih berarti lagi enggel-enggel mosok kok tinggal, walaupun dia juga orang supporter, semua tahu seluk-beluk supporter seperti apa, cuman perlu kita beri arahan juga. Ya bukan bermaksud gue ngajari atau menggurui, kan enggak juga, cuman sinkronisasi itu kalau terbentuk DPP-nya kuat, kitanya juga yang purna dari DPP menjadi anggota juga kita kuat di arus bawah, sinkron semuanya, jadi seperti itu. Ini kan Anda sudah mendekati akhir kepengurusan kita, sudah mau berakhir. Nah, ya udah sekalian Mas, ini penutupannya diakhiri ada juga. Akhirnya aku piye maksudnya? Berarti wis bar no podcast ini. Wis bar wae. Maksudnya wis polimotok ini. Yoga. Maksudnya gini loh, setiap di podcast itu kan kita ada kesimpulan terus ditutup lah. Nah, Ini selesai. Untuk periode saya. enggak, untuk yang ada Terus aku gak nutup podcast. Wah, kan sekalian toh ada kan udah berakhir di kepengurusan ini. Sekalian ini juga diakhiri di podcast Vol 5 ini. oh gitu. Nah, sekalian Anda biar kok enak, cuma apa jenenge minggu ketua tok sekalian apa jenenge unek-unek kalau sekalian kuto tugas nutup acara. Ini mau hanya reality show tuh. Ya, intinya gini, di akhir kepengurusan saya mau mengucapkan terima kasih buat kerja kerasnya buat teman-teman DPP. Walaupun panasnya terakhir,
Walaupun DPP ini panasnya terakhir pas liga pojok mendap-mendap. Mengucapkan terima kasih terus buat teman-teman semua seluruh supporter Macan Mulia Kudus, saya banyak mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan pada saya dan teman-teman di DPP SMM. Saya harap nanti siapapun selanjutnya kalian bisa tetap mensupport, menjunjung tinggi nama SMM karena di situ kan organisasi bagaimanapun itu organisasi yang menaungi kita. Siapapun nanti ketuanya, siapapun nanti yang terpilih jadi ketua umumnya dan kepengurusannya siapa aja, kalau bisa teman-teman tetap support semuanya, tetap jadi satu SMM 1. Tutup dong, gue pesan dulu nutup. Oh gitu. Nah, Oke. Enaknya nutup Mas. Waduh, saya nutup Pak. Emak dong, kok enak. Kalian Awakmu narasumber ya? di akhir kepengurusan ketuamu tak tutup aku, acara jadi tutup aku. Oh, saya nutup gue gitu tadi. Enggak sih ngurusi dong. Oh, ya juga selamat. Karo kancaku siji. Juga selamat bekerja buat panitia Mubes. Semoga acara Mubesnya lancar. Amin. Ya, di tanggal berapa? 2 April. 2 April. Tanggal 2 April nanti Mubesnya lancar. Tidak terjadi kendala apapun dan bisa memunculkan ketua yang baru. Oke. Cukup sampai di sini. Oser-oser Vol 5 dengan tema jaga karsa, karena itu jaga karsa itu sebuah marwah yang perlu kita jaga juga. Jawa gagah karena rasa. Kalau kalian tidak memiliki rasa, berarti kalian mati rasa. Sampai di sini. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action ah.